Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Baskoro dari kelompok 8 akan membuka presentasi materi tentang analisis dan penyusunan anggaran kas. Di sini ada nama kelompok yang pertama yaitu Gabriela Putri dengan NIM 065, lalu ada saya sendiri dengan NIM 218, lalu ada Fayed Naufal dengan NIM 249, lalu ada Ramadan Rendiansyah dengan NIM 501. Yang pertama yaitu definisi anggaran kas. Definisi anggaran kas ini anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah kas beserta perubahan-perubahan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, baik perubahan yang berupa permintaan kas maupun perubahan yang berupa pengeluaran kas. Lalu yang kedua yaitu ada tujuan anggaran kas. Tujuan anggaran kas yang pertama yaitu menentukan posisi kas pada berbagai waktu, di mana dengan memperbandingkan uang kas masuk dengan uang kas keluar, sehingga saldo kas pada akhir suatu periode akan sama dengan saldo kas awal, ditambah penerimaan kas pada suatu periode, dan dikurangi pengeluaran kas pada waktu yang sama. Yang kedua yaitu memperkirakan kemungkinan terjadinya defisit atau surplus, di mana kecil dari defisit terjadi itu bila mana pemasukan ditambah saldo awal ternyata lebih kecil dari kebutuhan pengeluaran yang harus dibayar. Sebaliknya, surplus akan terjadi bila mana pemasukan melebihi pengeluaran, sehingga jumlah saldo kas akhir periode mengalami peningkatan. Lalu yang ketiga yaitu ada mempersiapkan keputusan pembelanjaan yang berjangka, di mana dengan terjadinya defisit kas perusahaan perlu mencari dana tambahan dari sumber yang paling menguntungkan. Sebaliknya, dengan adanya surplus yang diketahui lama sebelumnya, dapat dipersiapkan pemilihan alternatif penggunaan yang paling menguntungkan. Lalu yang keempat, sebagai dasar kebijaksanaan pemberian kredit, yang dimana besar kecilnya kas yang tersedia juga menunjukkan kemampuan perusahaan membelanjai modal kerjanya. Lalu yang kelima ada sebagai dasar otorisasi dana anggaran yang disediakan, yang dimana sesuatu jenis biaya yang sudah dianggarkan perlu diatur penggunaannya lewat mekanisme otorisasi pengeluaran kas. Lalu yang terakhir ada sebagai dasar realisasi pengeluaran kas yang sebenarnya, di mana anggaran kas yang sudah ada ini juga berfungsi sebagai dasar penilaian terhadap realisasi pengeluaran kas. Dengan demikian, varian dalam arus kas masuk maupun kas keluar dapat diketahui yang menjadi penyebabnya. Sekian dari saya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fayed Naufal dengan NIM 249. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Ini saya akan menjelaskan tentang sumber cash inflow. Sumber cash inflow adalah aliran arus kas yang dimana berisi tentang semua transaksi yang memberikan pemasukan terhadap perusahaan. Adanya transaksi yang masuk ke perusahaan, maka modal perusahaan bisa bertambah, sehingga pertumbuhan perusahaan bisa juga harus mengalami peningkatan. Nah, pada jenis cash flow ini, perusahaan akan mengetahui sumber pemasukan yang masuk ke perusahaan terhadap transparansi. Next. Sumber cash inflow ini terdapat 6 jenis, yaitu yang pertama ada penjualan tunai, yang kedua ada penagihan piutang, yang ketiga ada pendapatan bunga, yang keempat ada penjualan aktiva tetap,
yang kelima ada penerimaan pinjaman, dan yang keenam ada penambahan modal sendiri oleh pemilik. Next. Nah, selanjutnya yaitu sumber cash outflow. Sumber cash outflow adalah aliran arus kas yang isinya berbagai macam transaksi yang bisa memunculkan beban pengeluaran kas perusahaan. Nah, adanya transaksi pengeluaran ini bertujuan untuk mempertahankan perusahaan. Apabila perusahaan tidak mengeluarkan uang atau modal, maka perusahaan akan sulit untuk bertahan, apalagi untuk berkembang. Oleh sebab itu, perusahaan harus merancang kas pengeluaran dengan bijak, karena hal ini perlu dilakukan supaya perusahaan tidak mengalami kerugian. Next. Nah, sumber cash outflow dapat 5 jenis, yaitu yang pertama ada berbagai pembayaran operasi perusahaan, yang kedua ada pembayaran pada kreditur, yang ketiga ada penambahan aktiva tetap, yang keempat ada pembayaran pemilik modal, dan yang kelima ada pembayaran pada pemerintah. Baik, sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ramadan Rendiansyah Hermanto Yangko dengan NIM 2020-210-501. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang pertama ini informasi yang dibutuhkan dalam menyusun anggaran kas. Nah, next. Nah, informasi yang dibutuhkan dalam menyusun anggaran kas itu seperti yang dijelaskan oleh rekan saya tadi penjelasannya. Di sini ada perkiraan kas masuk atau cash inflow, ditambah perkiraan kas keluar atau cash outflow sama dengan anggaran kas. Nah, dalam menyusun anggaran kas ini ada dua macam anggaran kas yang diperlukan oleh perusahaan, yakni anggaran kas jangka pendek yang merupakan alat operasional pengendalian kas sehari-hari. Jangka waktunya disesuaikan dengan anggaran tahunan. Anggaran kas seperti ini itu terutama sangat berfungsi ya sebagai alat pemberian otorisasi kas keluar yang secara terus-menerus disesuaikan dengan arus kas masuk dan situasi keuangan pada umumnya. Yang kedua, anggaran kas jangka panjang itu meliputi jangka waktu 5-10 tahun. Bila mana perusahaan menyusun corporate plan, maka jangka waktu anggaran kas jenis ini disesuaikan dengan waktu yang tercakup di dalam corporate plan tersebut. Kegunaannya itu yang terutama adalah untuk mengetahui kemampuan perusahaan menambah dana dari sumber-sumber internal dan sekaligus memperkirakan saldo kas yang pada akhir setiap tahun anggaran. Nah, yang selanjutnya langkah-langkah dalam menyusun anggaran kas. Yang pertama yaitu menyusun anggaran penagihan piutang penjualan kredit. Yang kedua, menyusun anggaran penerimaan kas. Yang ketiga, menyusun anggaran pengeluaran kas. Yang keempat, menyusun anggaran kas sementara dikaitkan dengan perkiraan saldo kas. Jika anggaran kas defisit, maka bisa melakukan pinjaman dan menyusun skema pembayaran hutang. Yang terakhir, menyusun anggaran kas akhir. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Gabriela Putri dengan info 65 izin mempresentasikan contoh soal dari anggaran kas. Baik, di sini untuk soalnya, PT Sekar sedang melakukan perencanaan untuk menyusun anggaran kas tahun 2020. Lalu data yang diinformasikan adalah rencana penjualan, 60%-nya adalah penjualan kredit, lalu ada pada bulan Januari sebesar 120 juta, bulan Februari 128.700.000, bulan Maret 153 juta 450, di triwulan 2 ada 420 juta, triwulan ketiga 370.300.000, dan di triwulan keempat ada 396 juta. Lalu, untuk soalnya,
Berdasarkan data-data di atas, maka diminta untuk membantu manajemen PT Sekar dalam menyusun anggaran pengumpulan piutang, anggaran penerimaan kas, anggaran pengeluaran kas, anggaran kas sementara, dan anggaran final tahun 2020. Baik, langsung saja kita mulai. Di sini telah diketahui bahwasannya 60% penjualannya adalah penjualan kredit. Jadi di sini kita tuliskan bahwa penjualan kreditnya sebesar 60%, berarti untuk penjualan tunainya sebesar 40%. Lalu kita masukkan pada bulan Januari sebesar 120 juta. Lalu pada bulan Februari sebesar 148.700.000. Pada bulan Maret sebesar 153.450.000. Di triwulan kedua 420 juta. Triwulan ketiga ada 300.000. Dan di triwulan keempat ada 396 juta. Nah, dari sini untuk mengetahui penjualan tunai dan penjualan kreditnya, kita kalikan. Untuk penjualan kredit di sini sebesar 60%, jadi 60% dikalikan dengan total penjualan. Lalu kita tarik ke bawah. Sama dengan penjualan tunai, di sini tertera 40%, jadi 40% dikalikan dengan total penjualan. Kita tarik ke bawah. Nah, setelah kita mengetahui proporsi untuk penjualan tunai dan penjualan kredit, selanjutnya kita menghitung untuk piutang netonya. Di sini bad debitnya ditaksir mencapai 2%. Jadi di sini bad debitnya 2%. Kita masukkan dari sini, kita copy paste value. Nah, karena bad debitnya 2%, jadi 2% dikalikan dengan penjualan kredit. Lalu kita tarik ke bawah. Selanjutnya, untuk mengetahui piutang netonya, caranya adalah dari penjualan kredit dikurangkan dengan bad debitnya yang sudah kita hitung tadi. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, ini tinggal di-sum. Ini juga tinggal ditarik. Nah, selesai sudah. Selanjutnya kita akan menyusun anggaran penagihan piutang. Di sini saya sudah menuliskan untuk saldo awal untuk Januari, Februari hingga TW4. Untuk nilai di sini kita bisa lihat saldo awal piutang. Saldo awal piutang di sini ada di soal, yaitu sebesar 10 juta, di mana jumlah ini akan diterima pada bulan Februari sebesar 6 juta dan bulan Desember sebesar 4 juta. Kita masukkan di sini sebesar 10 juta. Lalu pada bulan Februari sebesar 6 juta. Dan pada bulan Desember sebesar 4 juta. Nah, Desember di sini kan masuk ke TW4 ya, jadi kita masukkannya di TW4. Lalu sisanya berarti 0. Selanjutnya untuk TW1 hingga TW4, kita ambilnya dari penjualan kredit yang di sini. Tinggal kita paste value. Nah, sudah. Nah, untuk menghitung penagihan piutang dari Januari hingga TW4, kita bisa lihat dari soal. Di mana di sini untuk bulanan 70% pada bulan penjualan, 20% sebulan sesudahnya, 7% 2 bulan sesudahnya, dan 3% untuk 3 bulan sesudahnya. Di sini pada bulan Januari untuk pada bulan penjualannya tentunya pada bulan Januari sebesar 70%. Jadi kita masukkan 70% dikalikan dengan nilainya. Nah, setelah 70% selanjutnya yaitu 20% sebulan sesudahnya. Sebulan sesudah Januari adalah Februari, berarti 20% dikalikan dengan nilai. Setelah itu 7% 2 bulan sesudahnya. 2 bulan, berarti Januari, Februari, Maret. Sebesar 7%. 7% dikalikan dengan nilai. Dan 3% 3 bulan sesudahnya. Jadi di sini
3% dikalikan dengan nilai. Nah, untuk mengetahui ada sisa atau tidak, kita bisa kurangkan semuanya. Ya, di sini 0 ya, tidak ada sisa. Nah, operasi tersebut itu sama untuk bulan Februari dan Maret. Jadi untuk bulan Februari kita mulainya dari bulan Februari sebesar 70% dikalikan dengan nilai. Lalu sebesar 20% dikalikan dengan nilai. Lalu sebesar 7% dikalikan dengan nilai. Dan sebesar 3% dikalikan dengan nilai. Ya, sudah 0, jadi tidak ada sisa. Selanjutnya pada bulan Maret, kita mulai dari bulan Maret sebesar 70% dikalikan dengan nilai. Sebesar 20% dikalikan dengan nilai. Sebesar 7% dikalikan dengan nilai. Dan untuk TW4 sebesar 3% dikalikan dengan nilai. Nol. Nah, selanjutnya kita masuk ke triwulan. Di sini untuk triwulan ketentuannya sedikit berbeda, di mana untuk triwulan 85% pada triwulan penjualan dan 15% satu triwulan sesudahnya. Jadi untuk triwulan kita mulai dari triwulan kedua. Pada triwulan kedua ini adalah 85% dikalikan nilai. Dan 15% pada triwulan selanjutnya. Nah, sudah. Lalu untuk TW3, sebentar kita kurangkan dulu. Nah, sudah 0. Nah, selanjutnya untuk TW3, kita mulai dari TW3 juga sebesar 85% dikalikan dengan nilai. Dan sebesar untuk TW4 sebesar 15% dikalikan dengan nilai. Sudah 0. Lalu selanjutnya yang terakhir ini ada di TW4, di mana kita mulainya juga dari TW4, jadi 85% dikalikan dengan nilai. Dan pada triwulan selanjutnya 15%, jadi ada sisa untuk periode selanjutnya, yaitu 15% dikalikan dengan nilai. Nah, sudah di sini kita sudah menyusun anggaran penagihan piutang. Selanjutnya kita akan menyusun anggaran penerimaan kas. Di sini sumber penerimaannya berasal dari penjualan tunai, penagihan piutang, dan pendapatan lain-lain. Untuk penjualan tunai kita bisa ambil dari sini, penjualan tunai. Kita copy, kita paste spesial, value, transpose, oke. Nah, untuk penagihan piutang, kita ambil dari anggaran penagihan piutang. Cukup dari bulan Januari hingga TW4. Di sini, kita paste value. Lalu pendapatan lain-lain ini dari mana? Pendapatan lain-lain bisa kita lihat dari soal. Nah, di sini, pendapatan lain-lain pada bulan Januari itu sebesar 9 juta. Kita masukkan pendapatan lain-lain sebesar 9 juta. Lalu pada bulan Februari tidak ada, jadi 0. Lalu pada bulan Maret sebesar 5 juta. Bulan April dan Mei berjumlah 35 juta. Nah, April dan Mei ini kan masuk ke dalam TW2. Jadi nominal 35 juta kita input di TW2. Lalu di triwulan ketiga 30 juta. Dan di triwulan keempat sebesar 25 juta. Oke, sudah.
Ini tinggal kita sum aja semuanya. Nah, di sini kita sudah menyusun anggaran penerimaan kas. Selanjutnya kita akan menyusun anggaran pengeluaran kas. Di sini sumber pengeluarannya berasal dari soal. Sudah saya tuliskan bahwa sumber pengeluarannya adalah pembayaran bonus, pembayaran hutang, pembelian bahan baku, pembayaran upah dan gaji, pengeluaran lainnya, dan pembelian mesin baru. Di sini kita mulai dari pembayaran bonus. Kita lihat di soal, pengeluaran untuk bonus karyawan pada triwulan kedua sebesar 18 juta. Triwulan kedua berarti di sini kita input 18 juta. Dan bulan November sebesar 29 juta. Karena bulan November termasuk pada TW4, jadi kita inputnya di TW4. Sudah. Lalu selanjutnya ada pembayaran hutang. Nah, di sini pada bulan Februari sebesar 8 juta. Kita masukkan pada bulan Februari sebesar 8 juta. Lalu pada triwulan kedua dan triwulan ketiga masing-masing sebesar 150 juta. Di triwulan kedua dan di triwulan ketiga. Setelah itu, pembelian bahan baku. Nah, di sini pembelian bahan baku diperhitungkan sebesar 40% dari total penjualan masing-masing bulan atau triwulan. Nah, baik, jadi di sini kita ambil angka dari total penjualan. Kita copy. Di sini kita paste spesial value transpose. Oke. Nah, jangan lupa bahwa di soal itu diperhitungannya sebesar 40%. Jadi di sini kita harus kalikan dengan 40%. Di sini juga pada setiap bulan dan triwulan. Dan yang terakhir di TW4, 40% dikalikan dengan nilai. Nah, baik, selanjutnya pembayaran upah dan gaji. Di sini pembayaran upah dan gaji pada bulan Januari sebesar 22.500.000. Kita input bulan Januari 22.500.000. Lalu selanjutnya pada bulan Februari sebesar 16 juta. Kita input 16 juta. Pada bulan Maret sebesar 10 juta. Pada triwulan kedua sebesar 53.756.000. Di triwulan ketiga sebesar 20.110. Dan di triwulan keempat ada 51.080.000. Selesai. Selanjutnya ke pengeluaran lain-lain. Di sini pengeluaran lain-lain pada bulan Januari dan Februari masing-masing sebesar 7.750. Kita masukkan 750. Di Februari juga 750. Lalu pada bulan Maret sebesar 5.750. Dan untuk triwulan 2, 3, dan 4 masing-masing sebesar 20.200. 20.200. Selesai. Dan yang terakhir di sini ada pembelian mesin baru. Di sini di soal diketahui pembelian mesin pada bulan Maret sebesar 180 juta. Pada bulan Maret sebesar 180 juta. Nah, untuk ini kita tinggal sum dari pembayaran bonus hingga pembelian mesin baru. Setelah itu, kita menyusun anggaran kas sementara. Di sini untuk saldo kas awal, kita bisa dapatkan dari soal. Saldo kas awal. Nah, di sini. Saldo kas awal sebesar 20 juta. Kita masukkan. Saldo kas awal sebesar 20
juta. Lalu penerimaan kas kita bisa dapatkan dari anggaran penerimaan kas dari bulan Januari hingga triwulan keempat. Penerimaan kas sudah. Selanjutnya ada dari pengeluaran kas. Pengeluaran kas kita dapatkan dari anggaran pengeluaran kas dari bulan Januari hingga triwulan keempat. Nah, untuk kas tersedia, ini kita dapatkan dari saldo kas awal ditambah dengan penerimaan kas. Nah, untuk saldo kas akhir itu didapatkan dari kas tersedia dikurangkan dengan pengeluaran kas. Lalu, saldo kas akhir bulan Januari akan menjadi saldo awal kas pada bulan Februari. Jadi, untuk saldo kas awal bulan Februari adalah 49.150.000. Lalu ini kita tarik. Lalu, pada bulan Maret sebesar ini kita tarik. Lalu pada triwulan kedua minus, ini kita tarik. Triwulan ketiga sama, ini kita tarik. Pada triwulan keempat juga 106 juta, dan untuk kas tersedianya, nah di sini masih ada yang minus, berarti kita harus melakukan pinjaman kepada bank. Lalu sudah kita ketahui di soal, di sini pada bagian E, anggaran final tahun 2020 dengan kebijakan apabila terjadi defisit kas, maka pada awal Juli perusahaan akan melakukan pinjaman kepada bank sebesar 65 juta dengan bunga 18% per tahun. Pengembalian hutang dilakukan pada awal bulan berikutnya selama periode pinjaman. Jadi di sini perusahaan meminjam kepada bank sebesar 65 juta. Dengan bunga pinjaman 18%. Nah, di sini karena ada 12 bulan, jadi 18% dibagi dengan 12. Kita meminjam pada bulan Maret sebesar 65 juta. Jadi kita membayar bunganya setelah bulan Maret, yaitu pada bulan April. Di mana untuk menghitungnya sama dengan jumlah pinjaman dikalikan dengan bunga pinjaman. Berlaku sama untuk bulan Mei. Lalu pada bulan Juni dan bulan Juli. Nah, lalu di sini di soal tadi sudah disebutkan bahwa perusahaan akan membayar pada awal bulan Juli. Jadi pada bulan Juli perusahaan melakukan pembayaran. Nah, seperti ini. Selesai sudah untuk schedule pembayaran bunga. Selanjutnya yaitu kita akan menyusun anggaran kas final dari PT Sekar. Yang pertama saldo kas awal. Di sini saldo kas awal sudah ada, jadi kita tinggal kopikan saja. Lalu ada penerimaan kas. Kita ambil dari anggaran penerimaan kas. Lalu ada pengeluaran kas. Kita ambil dari anggaran pengeluaran kas. Di sini kita paste value. Nah, lalu ada pinjaman bank. Pinjaman bank ini kita meminjam pada bulan Maret. Jadi kita input di bulan Maret sebesar 65 juta. Lalu kita melakukan pembayaran bunga pada April, Mei, Juni, dan Juli. Nah, untuk triwulan kedua ini kan dari bulan April, Mei, dan Juni. Jadi pada triwulan ketiga pembayaran bunga sebesar 975 dikali 3. Dan sisanya bulan Juli sebesar 975.000. Lalu perusahaan melakukan pembayaran pinjaman pada bulan Juli. Jadi kita masukkan 65 juta.
Nah, di sini pinjaman bank Januari Februari hingga TW4 kan kosong karena peminjaman banknya hanya dilakukan pada bulan Maret. Selanjutnya kas tersedia, caranya adalah saldo kas awal ditambah dengan penerimaan kas. Nah, lalu untuk saldo kas akhirnya juga sama. Jadi dikurangkan dari kas tersedia ini dikurangkan dengan pengeluaran kas, pembayaran bunga, dan pembayaran pinjaman. Saldo kas akhir menjadi saldo kas awal pada bulan selanjutnya. Lalu kita tarik lagi kas tersedia pada bulan Februari, menghasilkan nilai 100 juta akan menjadi saldo awal pada bulan Maret. Lalu kita tarik. Nah, pada kas tersedia pada bulan ini, kita jangan lupa untuk menambahkan dari pinjaman banknya sebesar 65 juta. Nah, saldo kas akhir bulan Maret menjadi saldo awal dari triwulan kedua. Lalu kita tarik lagi, ya sudah tidak minus, tadi kan sempat minus di bulan Maret. Lalu ini kita dapatkan dari saldo kas akhir, ini kita tarik. Nah, berlaku sama 102. Untuk kas tersedianya ditarik. Jadi dari sini bisa kita lihat untuk anggaran kas final dari PT Sekar tahun 2020 sudah tidak ada minus, semuanya sudah positif. Dan berarti ini sudah selesai dari anggaran kas. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.